Selamat siang Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam siraman rohani siang hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus mengurapi kami, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu, menyimpannya dengan baik-baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan memberikan tema dosa besar, dosa kecil. Anda tanya ya, dosa besar, dosa kecil. Yohanes pasal 16 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Waktu saya masih remaja, ya sudah selesai SMA ya. Itu ada lagu loh saudara ya. Mungkin anak-anak yang lahir tahun 2000-an nggak terlalu familiar dengan lagu ini. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya ya. Lalu ada salah satu liriknya, tambah hari, tambah benci dosa. Terus disaut begini kenanya, dosa kecil, dosa besar gitu. Itu dulu ya. Tambah hari, tambah ku setia ya. Nah itu betul memang ya. Jangan sampai kita gagal paham tentang dosa ya. Waktu kita sekolah mungkin kita bicara begini, dosanya tipis-tipis aja gitu ya, nyontek gitu ya. Terus ke kantin gitu ya, makan gorengan 3 bilang 2, makan gorengan 5 bilang 4. Lalu kemudian kita pergi ke warung, jajan gitu kan, disajikan tuh goreng-gorengan, sate-sate di depan kita gitu ya. Terus kemudian kita ambil satu, selipit itu ya, apapun gitu ya. Dosa-dosa yang seperti itu ya, dibilangnya itu dosa kecil. Lalu dosa besar itu apa? Lalu siapa yang bisa mengukurnya? Ya, kok kita sendiri yang menentukan ya. Maka hari ini pembahasan kita dari Yohanes pasal 16 ayat 8. Jangan sampai kita gagal paham perihal dosa. Dosa adalah dosa, D-O-S-A. Ketika kita keluar dari perintah Tuhan, ketika kita melanggar firman Tuhan, ketika kita sekali saja melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sudah berdosa. Lah, kita kan masih hidup dalam daging ya, kita masih hidup dalam dunia. Masih dong kita berdosa, masih bisa kita melakukan dosa, masih ya. Masih bisa bohong, tidak jujur, mulut serong, hati bengkok ya. Kita masih bisa melakukan itu. Mulut yang dolak-dali ya, kesana ngomong apa, kesini ngomong apa, lalu terjadilah bentrok dari kedua belah pihak. Itu nggak sadar mungkin karena kita. Banyak ya, dia bilang itu nggak dosa, karena saking udah terbiasanya melakukan itu, sudah nggak lagi berpikir itu dosa. Ya, kita bicara tentang dosa. Ya, bohong, tidak jujur, mulut serong, hati bengkok, itu dosa. Kalau itu dosa, apakah itu tidak akan mendatangkan murka Tuhan? Saudara tahu dosa itu masalah yang sangat serius. Sangat serius. Kalau dosa bukan masalah serius, Tuhan nggak akan turun dalam rupa manusia menjadi sama dengan kita. Turun dan Yesus itu sampai mati di kayu salib. Itu artinya dosa itu sangat serius sekali. Ya. Dosa itu akan kelak kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab menuliskan upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal dalam penghukuman. Manusia manapun tidak ada yang akan sanggup untuk membayar dosanya sendiri. Dengan berbuat baikkah? Ya, dengan suapkah? Dengan pembelian surat pengampunankah? Atau dengan caranya sendiri? Tidak ada. Ketika kita melakukan dosa, ketika manusia berdosa, kita itu terpisah dari Tuhan.
Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus, dan kita manusia ciptaannya terus masuk dalam dosa. Betapa makin lebarnya jurang itu, jarak itu. Maka tidak ada cara untuk kita dapat kembali dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kecuali dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Tidak ada cara manusia ya yang dapat diterima ataupun dapat dijadikan jaminan untuk menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Hanya dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu apa? Tuhan turun ke dalam dunia ini, ya, mengambil rupa manusia. Dalam diri Yesus, Dia turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib sebagai tebusan bagi manusia. Kristus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berhutang nyawa dengan Kristus. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Dengan apa kita membalas? Tuhan menghendaki kita meninggalkan kehidupan lama. Tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa kecilkah? Dosa besarkah? Tidak ada takarannya, nggak ada. Kita nggak bisa mengukur. Terus kita mengukur sendiri, aku melakukan dosa kecil kok. Kan dia yang melakukan dosa besar. Tidak. Maka Yohanes di sini katakan, dan kalau ia datang, siapa kalau itu? Dia itu, Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes ingin bilang seperti ini, hei kalian, saya yang disebut. Ingat ya, dosa itu masalah serius. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Kita nggak bisa lagi dekat. Tuhan itu kudus, kita manusia ciptaannya, ditambah lagi berdosa. Alangkah makin besarnya jurang itu. Dan yang bisa mendekatkan kita kembali, itu harus caranya Allah. Kita bisa ditebus dosanya itu harus dengan caranya Allah. Harus, nggak bisa dengan cara kita sendiri. Dia bilang nggak bisa. Tapi nanti, ya, kalau Roh Kudus itu turun, Ia akan datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu yang manis dan lembut, dengarkan Dia. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup membuka hati dan pikiranmu, pikiran saya, pikiran manusia untuk meninggalkan dosa. Tidak ada istilah dosa tipis-tipis, dosa ya dosa, dan nanti kelak akan kita pertanggungjawabkan di depan tahta pengadilan Tuhan. Semua yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau kondisi kita manusia masih berdosa bagaimana? Apa yang akan kita terima? Maka dosa itu masalah yang sangat serius. Dia turun ke dalam dunia. Dia ingin menunjukkan kepada dunia yang bisa dan sanggup mendamaikan manusia dengan Tuhan, ya Tuhan sendiri. Yang tak bercacat, yang suci. Kayak Yesuslah yang turun ke dalam dunia. Dia mau menderita. Dia mau merasakan apa yang kita rasakan. Dia menangis ketika kita menangis. Dia menderita di saat kita menderita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia mau menjalani penderitaan. Dia mau menjalani siksaan. Dia mau menjalani itu karena cinta yang besar pada manusia. Ketika dia naik ke surga, maka dia memberikan apa? Enggak meninggalkan kita sendiri. Dia meninggalkan apa? Meninggalkan pesan nih loh. Enggak, terus kita dibiarkan. Nih nanti akan datang namanya. Aku akan minta kepada Bapa Roh Kudus. Dan Roh itu akan menolongmu. Itulah sebabnya, saudara. Hari ini, mari kita yang punya hutang nyawa pada Kristus. Mari kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama. Tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi dikuasai dosa. Karena tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Karena semua apa yang kita lakukan, kebenarannya semua yang kita kerjakan akan kita bawa dan di hadapan Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Dan bagaimana kita akan menjawab kepada Tuhan? Maka Kristus datang untuk menyelesaikan semuanya.
Jadi mari kita menghargai Kristus. Mari cintai Kristus. Sayangi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu menyayangi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar Tuhan. Dan hari ini kami belajar kembali. Engkau sudah menebus dosa kami, Engkau sudah menghapus dosa kami, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dan biarlah kami dalam tubuh manusia kami, kedagingan kami ini, kami tidak dikuasai oleh tubuh kedagingan, karena Tuhan sudah menebus kami. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami tidak berjuang sendirian. Kami masih manusia Tuhan, kami masih harus berjuang, tapi kami tidak sendiri. Kami mau yakini itu, kami tidak sendiri dalam perjuangan ini, tapi Roh Kudus ada dan Tuhan selalu melihat kami. Engkau senantiasa berkenan kapanpun kami datang untuk memohon ampun dan memohon petunjuk-Mu, tuntunan-Mu di dalam jalan-jalan kami. Sehingga Engkau dapati kami berjalan di dalam jalan yang benar yang Tuhan sudah tunjukkan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama di atas segala nama kami berdoa, haleluya, amin.